Tuhan, kembali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada kembali untuk menyiarkan suara kebenaran. Saya ada di tempat yang luar biasa, dingin di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Seperti Saudara lihat ada pohon-pohon pinus, ya kan, begitu luar biasa. Tapi saya menyuarakan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di tempat yang dingin ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan, kehangatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, sehingga setiap kami sama-sama nikmati berkat sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Semakin sore, semakin angin bertiup, semakin dingin. Wah, tetapi saya semangat untuk melayani Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki karakter yang terbentuk. Karakter merupakan sesuatu yang melekat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, karakter itu terbentuk lewat lingkungan di mana saudara dan saya tinggal. Ingat Alkitab katakan pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya karakter kita jika tidak dibentuk dengan baik, tidak diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka pergaulan di luar yang buruk itu bisa merusaknya. Bisa membuat karakter kita tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Padahal kita seringkali di gereja menyanyikan ku mau sepertimu Yesus. Kita harus punya karakter seperti Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus saudara saya renungkan dalam hidup ini. Dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12 berkata, barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia di dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di sini dibentuk sebuah karakter tentang apa? Kesetiaan. Karakter itu cakupannya luas, tapi hari ini bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan tentunya. Tuhan kadang menguji kesetiaan kita dimulai dari hal yang terkecil dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, kan orang yang diberkati itu tidak diukur dari seberapa banyak uang yang dia miliki, melainkan dari kemampuannya untuk dapat bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dari apa yang dia terima. Bukan masalah berkat kecil atau berkat besar. Jadi hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kadang karakter kita dibentuk dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap dalam hidup ini, itu diperhatikan, itu kan dilihat. Nah, pergaulan yang buruk kembali lagi dapat merusak kebiasaan yang baik. Mungkin di rumahmu engkau juga diajarkan etika, diajarkan tata krama, kesopan santunan. Tapi ketika engkau keluar dari rumah, ketika engkau berjumpa dengan orang-orang di luar dari rumah kita, maka disitulah saudara, mulailah karakter itu mulai terbentuk lagi dengan bentukan yang berbeda dengan apa yang ada di rumah. Dan ternyata saudara, tidak mudah, karena kita ini seringkali ikut arus. Kita seringkali oh ya udah ini lagi tren, ini lagi ngetren, lagi top. Bahkan kita seringkali mengeluarkan kalimat yang tidak sopan sama orang tua kita, karena kita anggap itu kan lagi tren Pak Pendeta. Zaman dulu anak-anak gak bicara sama orang tuanya gua. Zaman sekarang ini contoh kecil, dia ngomong sama orang tuanya gua. Atau mungkin hal-hal yang lain. Zaman dulu orang, anak-anak makan ikuti apa yang orang tua sudah masak. Zaman sekarang anak-anak bilang makanan jadul, saya maunya yang model-model yang baru. Dan masih banyak lain.
Tapi hari ini kita belajar tentang apa? Kesetiaan dari hal yang kecil. Belajarlah untuk menghargai hal yang kecil. Karena hal yang besar itu terbentuk dari hal yang kecil. Hal yang besar itu terjadi karena hal-hal yang kecil yang diakumulasi akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin dapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar, belajarlah hidup jujur. Kesetiaan dari hal kecil ditopang dengan kejujuran yang kita miliki. Saya mau bilang, saudara akan dapatkan berkat. Hitung berkatmu satu-satu. Kejujuran itu penting. Di saat-saat seperti saat ini, di masa pandemi COVID-19, di masa di mana PPKM sudah masuk level 1, 2, 3, 4, ya kan? Di mana kesulitan terjadi di mana-mana. Saudara dan saya dituntut sebuah kejujuran. Selain kesetiaan, kejujuran. Ketika kau setia, ketika kau hidup jujur, ketika kau hidup benar selaras dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidupmu akan masih terpelihara oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara saudara saya adalah Tuhan yang sempurna. Rumusan untuk kita diberkati Tuhan, saya sering kali katakan cuma 3. Minta, cari, dan ketuk. Minta sama Tuhan. Cari, saudara harus berusaha. Kalau ingin hidup enak, ingin hidup diberkati, harus berusaha. Kita tidak bisa bilang, Pak Pendeta, yang penting saya berdoa, setelah itu saya tidur Pak Pendeta. Betul. Tuhan memberkati kita ketika kita sedang tidur. Tapi kita jangan lupa, kita harus berusaha untuk mencari. Ketuk pintu hati Tuhan. Mengetuk pintu hati manusia mungkin kadang-kadang ada batasannya. Ya kan, 1 kali, 2 kali kita ditolong. Kalau selanjutnya ya kita tidak tahu. Tapi ketuk pintu hati Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan pintunya buat saudara. Dan yang ketiga saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jika saudara sudah melewati kesetiaan, ujian kesabaran, ujian kejujuran, saya mau bilang pasti ada yang namanya hasil, yaitu sebuah keberhasilan. Orang sekolah pasti ada hasilnya. Ada sertifikatnya, dia berhasil, dia sudah lulus. Kita pun pasti akan lulus. Jika kita sudah lulus, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita, berkat kita. Di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan dengan jelas kepada setiap kita, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, kalau engkau sudah setia, sudah jujur, memberikan apa yang bukan menjadi hakmu kepada orang yang memang berhak menerimanya, besok hakmu akan diberikan orang lain kepadamu. Terlebih Tuhan akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai hari ini berjalanlah di dalam kesetiaan, berjalanlah di dalam kejujuran, karena Tuhan akan memberkati setiap kita semua. Karakter itu dibentuk dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, sore hari ini kami ingin karakter kami terbentuk, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang sudah membentuk kami lewat kesetiaan, lewat kejujuran, dan kami akan menikmati hasilnya. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemirsa, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kenangan saudara depan Tuhan, mari arahkan mata hati saudara kepada Tuhan sekarang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Kristus serta melepaskan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan, saya lagi dari tempat ini di tengah udara yang sangat dingin ini, saya menyuarakan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Bapak Willy Putra Wangsa. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. God bless you all.